Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'da, jamaah majelis Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Samsudin Falah beserta Ibu, semuanya yang hadir, mudah-mudahan semuanya dikaruniai oleh Allah kesehatan, keselamatan, keberkatan. Amin. Alim soleh, alimah solehah, ahli ibadah, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ahli ibadah husnul khatimah. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya lupa ini, saya baca Quran dulu atau langsung baca Quran? Biasanya gimana ya? Hah? Baca Quran dulu ya. Ini surat Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min. Ya. Saya sampai dulu. Catat. Min ayat 20. Ya. Ayat 20. Aku baik. Berarti sekarang 21 atau 20? 21. 21 ya, pas makra ya. Pas makra. Nah, diikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Kanu ashadda minhum quwwatan wa athara. Kanu ashadda minhum quwwatan wa athara. Quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidunubihim. Quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Wa ma kana lahum minallahi min waq.
تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر متكبر لا يؤمن بيوم الحساب من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم
sekalian, pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini saya seperti biasa diminta untuk mengisi kajian akhlak ya. Kalau biasanya yang dulu tafsir, sekarang akhlak. Baik, pada kesempatan yang lalu masih ingat saya ngisi apa sih? 2 bulan kalau tidak salah. Surat Al-Furqan ayat 20. Nah, ini nanti masih ada kaitannya sih. Nah, karena kemarin dulu belum tuntas, akan saya tuntaskan biar biar tuntas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Al-Furqan ayat 20, saya ulangi bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Shadaqallahul adzim. Saya bacakan terjemahnya bebasnya. Dan tidaklah aku utus nabi-nabi sebelum kamu kecuali mereka itu layak uluna to'am, mereka itu juga makan makanan, wayamsuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu buat sebagian yang lain adalah ujian, menguji hati yang lain. Atas birun, apakah kamu mau bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Rabbmu maha teliti, maha melihat. Sadaqallahul adzim. Masih ingat itu? Lupa? Ya. Gak apa-apa. Ini masalahnya penting sekali ya. Kadangkala di usia yang kita bertambah ini, bertambah umur, bertambah sepuh, katanya akan kembali ke anak-anak. Ciri khas anak itu bagaimana sih? Ciri khas kalau kita punya anak gimana dulu? Kalau yang balita gemesin, walaupun kadang-kadang juga gemesin. Cuman kan bedanya kalau bayi dulu imut. Kalau kita sekarang ya amit-amit itu kalau tidak kenal ya. Kalau kita kenal dekat gitu ya, walaupun kayaknya amit-amit ya pengennya menciumi orang tua kita gitu. Udah sepuh gitu kita itu. Kita kaitkan dengan, nah sebetulnya saya akan membahas yang lanjutannya begitu, di ayat yang lain yang kaitannya dengan ini orang tua tadi ya, orang tua tadi. Dari surat Luqman 33 kalau 33 dan 34.
Jadi surat Luqman ayat 33-34 itu sangat berkesan buat saya banget. Karena apa? Dulu waktu habis kuliah belum langsung dapat kerja, masih di kosan. Habis ini suruh kemana ya Allah, istikharah munajat sekian lama belum muncul-muncul, begitu, belum muncul-muncul. Sampai akhirnya pada suatu malam saya ya Allah nodong sama Gusti Allah, aku harus kasih petunjuk. Maka nanti malam saya setelah sholat tahajud, saya mau buka kitab-Mu ya Allah, mudah-mudahan Engkau jawab dari kitab-Mu itu, saya mendapatkan jawaban. Nah, gitu. Akhirnya saya buka setelah sholat tahajud, kemudian saya buka, ketemulah surat Luqman tadi ayat terakhir. Makanya saya sangat hafal begitu. Salah Luqman ayat terakhir. Ya hanya satu makro saya baca yang terakhir. Nah, atau ya hanya saya baca 1-2 halaman itu penuh. 2 halaman penuh itu. Mana yang merupakan hidayah? Ternyata di surat Luqman ayat yang terakhir itu yang lebih benar. Yang isinya yang di akhirnya adalah, saya pernah sampaikan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap nafsun, setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Nah, gitu. Langsung dapat jawaban. Jadi ketika saya, ya Allah besok saya mau apa, atau mau kerja atau mau pondok atau apa, setelah menjawab itu ya sudah saya jalani ikhlas lillahi ta'ala, sambil jalani ibadah puasa Senin Kamis tetap sama qiyamul lail, sama tetap amalan kan zikir pagi dan petang, terutama Sayyidul Istighfar itu saya lakukan. Sayyidul Istighfar apa lagi Bu? Bapak-bapak? Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ampun apa? Hah? Ampun ya? Kalau belum dibaca terus nanti lama-lama hafal. Apalagi yang mau kita baca kalau tidak doa, itu diantaranya pagi dan petang. Karena mengingat usia kita. Nah, ada jauh. Nah, cuman di ayat sebelumnya ada yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu yauman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqsaw yawman la yajzi walidun aw waladihi. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, waqsaw, takut. Ya ayyuhan nasu taqu, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, ya, kepada Rabbmu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, Rabbmu. Rabbmu itu siapa? Tuhanmu yang memiliki hari akhir, yang hari suatu hari, yang hari itu seorang tua seperti kita tidak bisa menolong anaknya, dan anaknya nanti tidak bisa menolong orang tua sekali. Waqsaw yawman yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Hari apa itu? Hari kiamat. Takutlah pada hari itu, karena hari itu kita walaupun punya anak tidak bisa nolong. Anak kita terhadap kita juga tidak akan bisa nolong.
Nah, ayat selanjutnya, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka kondisi seperti kita sekarang ini, mumpung masih belum datang hari kiamat, jangan pernah lepas dari kesabaran. Yang berhak memberi hidayah anak-anak kita siapa Bapak Ibu? Allah. Jadi nek anak iki urung manut karo ngendikane Bapak Ibu saya, Bapak Ibu perlu dukon apa mboten? Hah? Enggak perlu. Biasa. Baik itu anak-anak yang sudah keluarga maupun ya apalagi yang sudah keluarga ya. Yang belum berkeluarga yang masih jadi tanggungan kita saja, tidak usah terlalu kencang-kencang. Yang penting kita sudah ikhtiar. Ya udah, kembali lagi dong. Kan kalau setiap pembukaan khutbah itu suka Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah ini, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nah ini selanjutnya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang ditunjuki Allah, dikasih hidayah, kita sedunia ini nggak akan bisa menyesatkan orang tersebut. Sebaliknya kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, sedunia ini mau memberi petunjuk dia, apalagi cuma kita sendiri, ayo lewat ke masjid. Nek dia belum dikasih hidayah, ya tidak bisa. Makanya buat apa marah-marah? Marahnya tambah cepet. Nek tuwono ora apa-apa, tuwek. Nah, itu nek basa Jawa Timur. Marahnya cepet tuwek. Jadi ingat bahasa Jawa Timur ini, nuwun sewu, istri saya tadi karena lagi nemuin tamu dari Jawa Timur, jadi mau datang jadi batal. Karena ada saudara Jawa Timur datang dari Sidoarjo. Nah gitu. Tuwek kalau Jawa Timur sana Ponorogo itu tuwek bukan tua. Tambah tuwek tambah elek, mergo udah marah-marah. Nah, makanya nggak usah marah-marah, biasa aja. Paling saya kalau pesan ke anak-anak paling gini, nanti kalau ditanya malaikat, apa orang tuamu nggak ngajarkan kamu berangkat ke masjid, kok kamu nggak sholat dulu? Nanti sudah, orang tua tidak bisa dipindahkan Jawa. Begitu saya sudah mengajarkan ke masjid, tapi dia tidak mau. Jadi tidak bisa orang tua saya dulu tidak pernah ngajak saya ke masjid. Salah orang tua. Tapi ini sudah ngajak, kok tidak mau ke masjid. Lana amaluna walakum amalukum. Ya sudah begitu. Saya kalau bisa ngajarnya sekali kali. Nah, makanya jangan sekali. Yakin maksud saya sekali seminggu. Masa mau tiap hari? Ya tiap hari toh. Dan nanti kesadarannya kapan? Ya silakan triknya sendiri-sendiri ya. Ada yang seminggu sekali ganti lagi. Masa setiap hari terus nanti kamu sadarnya kapan? Ya monggo triknya silakan. Masalahnya kaitannya dengan ini, dengan yang perintah yang di surat Toha ayat terakhir itu, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah atasnya. Nah ini bersabar ini bisa dimaknai apa? Mengerjakannya sabar, mungkin juga mengajaknya juga harus sabar. Lalu berapa tafsir? Yang mengerjakannya sabar. Nah kalau saya buat pribadi saya, ini yang ngajaknya juga harus sabar. Kadang-kadang kita bosan,
Nah, itu bosan. Ya udah dibangun terus, terutama yang subuh itu loh. Diprotes kamu tiap hari. Ya masa tiap hari. Wong kamu tidak usah digugah kalau untuk urusan main itu loh. Walaupun tidur tadi malam tidurnya larut, pagi-pagi juga sudah bisa bangun. Giliran ke masjid tidurnya awal, bangunnya kok juga susah. Artinya kan sebetulnya bukan karena ngantuk, tapi karena kurang imannya, keyakinannya kurang. Terakhir kemarin mau tak balikan begini ya. Ibarat kalau anak-anak itu kan kalau berangkat ke kantor, berangkat kerja bisa disiplin waktu ya, ini jadwalnya kan gitu ya. Makanya kelihatan kerja. Kenapa? Takut sama atasan. Kalau pinjam ya takut rekor kedatangannya telat kan gitu. Dan nanti kalau berapa kali akan kena teguran atau kalau tidak SP kan gitu loh. Nah kalau atau potongan gaji kalau yang swasta. Nah kalau sholat, panggilan sholat kok gak takut? Saya mau katakan, nanti mau nggak kamu dipotong gaji nafasnya, tak bilang gitu. Kan ini kita tiap hari dapat gaji nafas ya, gratis ya. Bukan gratis itu ya sebenarnya pemberian Allah. Anunya harusnya ya kita sholat, bayarnya pakai sholat kan gitu kalau kita boleh menerjemahkannya. Tapi kalau kita tidak hadir sholat, terus misalnya Allah, baik tidak hadir ke masjid sekali, nafasnya saya potong sehari. Lo kok potong sehari gimana? Ya udah saya beli tabung oksigen 1 jam aja lah. 1 jam. Enggak, 1 tabung oksigen itu sampai berapa hari? Nggak mesti ya, ada pemakaian. Yang kecil itu harganya berapa? 50. Nah kalau sehari bisa berapa kali? Gitu. Nah belum sampai gitu ya, alhamdulillah berangkat masjid subuh. Kalau yang lain-lainnya gitu, yang hari yang lainnya gitu, insya Allah ya. Kan ukurannya kita itu kan pada subuh hari ya bapak-bapak ya. Kalau subuh itu semangat, insya Allah itu yang lainnya enteng. Gitu. Kalau yang subuh ini belum bisa bangun, belum teruji. Sebab kuncinya sholat, kuncinya laki-laki itu di sholat subuh. Kalau bisa ke masjid berarti sudah separuh kemunafikan itu sudah hapus. Insya Allah sudah hilang kemunafikan. Gitu. Karena memang nasa begitu. Salah satu tanda-tanda munafik itu adalah ketika enggan melaksanakan sholat subuh. Kalau laki-laki ya di masjid. Makanya mari kita lawan. Nah, jadi orang tua nanti tidak bisa nolong anaknya ketika sudah datang hari yang. Nah sekarang mumpung bisa nolong, ayo aja. Nanti kalau habis nggak mau tiap hari, oke tiap hari ya. Tiap hari. Kalau entang, gitu. Kalau saya kalau ada besok hari ini nggak bisa, nggak bangun juga, besok nggak bangun juga, akhirnya hari panci yang pleo itu. Ya kan saya ya Allah ujiannya, Ustaz kok anaknya malas ke masjid, kalau Istrinya malah nggak usah pancinya, payung semuanya. Ya khusus yang pleo-pleo, ya sudah borok. Jadi jangan dikira kalau udah satu anaknya juga alim-alim doai ujiannya. Makanya ibu harus, bapak-bapak harus juga percaya diri. Saya insya Allah bisa baik. Dulu karuan yang Ustadz itu juga lebih baik dari saya. Kenapa? Nabi Nuh anaknya juga. Nabi Nuh anaknya juga. Oh lah, tapi kadang-kala ada yang protes ngapalin gitu.
kejelekan anaknya. Tapi ya nggak apa-apa jadi contoh ya. Misalkan gitu. Itu kan ngayam-ngayam kita. Nah biasa anaknya ada yang tidak taat kayak Kalvino saya terhadap Kanan. Itu untuk ngayam-ngayam kita saja supaya kita itu ayam. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap sabar atas birun kan yang kemarin gitu. Karena tadi apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, ujian, dan kami jadikan yang satu dengan yang lain adalah ujian. Jadi kalau yang paling dekat dengan kita siapa? Ya keluarga kita, suami kita, istri-istri kita. Kok istri-istri kita? Istri kita. Nah, karena ayatnya gitu. Rabbana hab lana min azwajina. Ya istri-istri lah Bu, gimana? Kalimatnya gitu. Jasri, mandiriyatina. Istrinya, istri kita, suami, ibu sekalian, yang paling dekat, anak-anak kalau masih ada kumpul dengan anak, itu semuanya ujian. Ujiannya itu bisa berupa kenikmatan, bisa berupa tidak nikmat. Kenikmatan biasanya seperti apa? Ya kenikmatan biasanya anaknya kan sukses, bapak ibunya dibuatin kamar yang enak, diberikan AC, diberikan TV yang besar, internet langsung, TV pintar. Udah daripada handphone kecil Pak, ini YouTube mana saja bisa. Keenakan di rumah, dibuatin juga ruangan buat sholat qiyamul lail, lebih khusyuk, suasananya syahdu. Akhirnya betul, wah saya kalau di masjid gak khusyuk, khusyuknya di sini. Nah, kadang-kala muncul seperti itu, ya nggak Bapak Ibu sekalian. Nah kalau bapak-bapak nggak boleh, kalau ibu silakan. Tapi kalau ibu-ibu khusyuk silakan di rumah. Tapi kalau pengen ke masjid ya silakan. Gitu ibu-ibu. Ketika sholat, biasanya kan sunnahnya wanita sholatnya di rumah, gitu ya. Apalagi sholat sunnah, sholatnya sunnahnya kan di rumah. Giliran sholat, giliran ke mall, kok ke mall? Ke mall kok rajin? Ke masjid saja dihalangi, atau baiknya di rumah malah ke mall. Kalau ke mall rajin ya? Rajin, semangat, dan cantik banget. Giliran ke masjid, ayo Pak ke masjid ya. Sunnahnya kan di rumah Pak. Ya punya ngomong, yes gitu. Giliran bapaknya bilang, ya Bu ya makan di luar. Makan di luar. Bukan keluar ke mall, tapi makan di luar rumah dulu. Kena tipu deh, kena prank. Ya itu ujian, banyak ujian di antaranya itu. Ujian kesenangan, ujian kesusahan, kena PHK putra putrinya. Ya kita yang tua kadang-kadang tetap harus mendoakan, syukur-syukur juga mentirakati supaya anak-anaknya itu selamat, bisa mendoakan kita. Ada malah kan ya, saya punya saudara itu ya, anak dengan orang tua, saudara ya, tapi tidak gibah ya, saudara secara umum ya. Yang orang tuanya jaga harga diri, anaknya juga merasa dimarahin, juga jaga harga diri. Nah, ini gimana? Masing-masing suruh ke rumahnya belum mau. Nah, tapi saya bilang ke anaknya, sebesar berapa ribu persen kamu sebagai anak, benarnya 1000% pun tetap salah pada posisi anak. Anak sama orang tua itu nggak pernah benar.
maka kewajiban kita sebagai anak harus ngalah kepada orang tua kita. Ada yang masih banyak orang tuanya bapak ibu sekarang udah nggak ada di sini, yang bapak ibunya masih nggak ada sama sekali. Ada banyak. Saya punya. Ibu kandung masih? Ya. Nggak ada. Ada yang lagi apa? Nggak ada. Oh, masih bapak ibu. Bapak ibu masih boleh. Nah, bapak ibu masih enak, masih ada yang nemenin. Kalau sendirian tadi bapak ibu apa ibu? Ibu. Yang nemani siapa? Yang nemani jadi Yang nemani. Suster. Muter. Iya, suster. Suster. Suster, Misalnya kemarin ya, Putra yang Ya. pertama. Ya, suster. perawat. Hah? Perawat. Oh, Perawat. suster. Ya. Perawat. Temani ya. Perawat. Oh, ada adik. Saya juga masih ada yang kemarin barusan agak kurang sehat. Nah, ini terus akhirnya tak pasang infus saja di rumah. Nah, agak segar infus. Nah, kata Mbak Isa, Pak ini selagi saya istiqorohkan tak bawa ke rumah sakit loh. Mau saya bawa ke rumah sakit saja saya istiqoroh loh Bu. Jadi saya senantiasa bergantung kepada Allah itu udah kadang biasa. Kalau nggak saya tanyakan dulu itu rasanya nggak sih. Nah besoknya bilang Mbak Yu, kalau dimasukkan rumah sakit nanti masuk ICU malah kayak iso. Ya udah kalau gitu anu aja cari yang home yang bisa diinfus, soalnya kemarin sebelum diinfus itu lemes sekali. Setelah diinfus seger, nah bisa cerita, bisa senyum lagi, bisa nyanyi lagi. Tadi nyanyi itu apa namanya, Eslim Mama yang saya bagi saya senyum gara-gara tadi pagi minta es krim, tak berikan es krim sedikit aja loh ya nanti ya Pak. Ya itu ujian bagi yang sehat, ya kadang hiburan gemes kayak gitu. Nah kalau yang pas gak ada, ya saya bawain gitu tuh ya pernah. Kamu kan laki-laki minggir kan malu aku. Tapi kalau pas lupa habis gak ada siapa lagi kan ya saya yang bersihin gitu udah biasa. Kalau nggak ada yang lain ya namanya juga ada hari namanya tidur gitu. Cuman kalau namanya tidur itu sok-sok dikira suaminya. Toleh ini Bu, tak tahu makanya saya jadi repot kalau gitu. Kalau nggak ditemani minta ditemani sendirian. Kan usianya udah 90 ya. Usianya udah 90. Kalau nggak ditemani sendirian, ya masih ingat kadang-kadang kalau dehidrasi kurang air gitu jadi sok lupa gitu. Tapi kalau nggak dehidrasi cukup airnya itu ingat. Kalau pas cing gitu tuh sampai yang ingat banget. Saudaranya rusuk rutin semuanya sih. Tapi kalau masih lupa, gue sopo. Toleh betul. Toleh jangan banyak. Nah itu ujian, jadi harus apa? Nah saya kan yang serumah kan cuma saya, jadi ya apa? Artinya eman banget gitu loh. Kan itu ladang pahala terus selama itu kan masih ada beliau kan ladang pahala dan ladang doa. Mau Jumatan saja saya minta doanya. Bu, ini saya mau Jumat, pokoknya Jumat minta doanya. Ini tadi yang aslinya Pak Sari bangunin susah, mau pulang susah, jadi nggak bisa minta doa. Jadi biasa Bapak Ibu sekalian untuk begitu ini saya kadang-kadang sholat 2 rakaat, minta doa orang tua dan lain sebagainya. Jadi mumpung sebagai orang tua masih bisa ngajak anaknya, kalau yang masih kecil kayak Mas Miftah ya beda lagi ya. Oke, nggak tahu. Diajak ke masjid kok nggak ada kecil. Ada orang bangunnya susah ya. Tapi tetangga saya itu tiap subuh anaknya yang kecil balita itu mesti ikut yang laki-laki. Iya, bisa itu terus alhamdulillah. Anak kita belum tentu ya. Ada Mas Mustafa mau bisa bangun.
Ya Allah, la haula wala quwwata. Lah, kok udah jam 9.04. Ya, tadi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum bakhsau yauman la yajzi wa lidun awwalati. Tadi ini para manusia, tetaplah kamu kepada Rabbmu dan janganlah kau takut kepada suatu hari yang hari itu orang tua tidak bisa menolong anaknya tidak bisa menolong orang tuanya. Inna wa ma'ahu hakum fala taghurrannakumul hayatud dunya. Nah ini. Dan janganlah engkau terperdaya oleh kehidupan dunia. Ustaz, nah kalau kita udah tua-tua gini masa ya pasti terperdaya sih apa kehidupan dunia? Ya bisa wae. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Buktinya apa? Iki kanggo putuku. Kan tanam daripada gitu dia. Lah aku masih punya putu tuh, jatahnya putuku. Padahal belum punya wakaf. Nah makanya saya pesan Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab kita ke anak kita. Nanti perkara cucu adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka kalau sebisa mungkin masing-masing rakyat saiki punya amal sedekah jariyah, punya wakaf. Rakyat sithik untuk jariyah samu tang kubur biar pengalir terus begitu. Syukur-syukur wakaf yang tidak rusak, benda yang tidak rusak. Ya. Nah, kalau Samsudin dari mana-mana wakafnya alhamdulillah. Kita harus nyontoh. Coba Pak Samsudin sekarang lagi sedih, ditinggal Pak Samsudin nggak ada tempat berlindung lagi. Ya, saya ya siap, tapi saya bilang di sini kan ada Pak Wangnya juga bisa sedikit tolong bapaknya. Soalnya memang terasa sekali biasanya ada kerjaan kok nggak ada ya. Kalau sama istri ya udah biasa, tapi kalau sama bapak-bapak itu kan bisa bionan gitu. Sama saya sama tetangga bapaknya Pak Narson itu walaupun dia sepuh, mesti kerjaannya sama saya. Ustaz, Yai, yuk penolong dulu. Dia ada saudara penolong, ayo yang bisa diajak guyonannya sama-sama orang teknik, biasanya guyonannya kan beda. Bapak Ibu sekalian, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia itu melalaikan kamu. Kasure kadung enak, adem-adem udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuhnya sekarang jam 4. Sahur itu jam 11. Mengejar 5 jam tidur akhirnya. Nah gitu. Tapi kalau ibu-ibu atau udah sepuh itu biasanya kan ada yang juga ya, tidurnya sedikit ya. Tapi ada yang banyak juga banyak tidur. Tapi walaupun mudah bangun, itu karena capek ya hanya tertidur lagi begitu. Karena apa? Ya tadi urusan rumah tangga bagi ibu-ibu ya kadang-kadang kan untuk kegiatan rumah jadi capek. Bapak-bapak pun juga demikian. Dan terakhir wala taghurrannakumul hayatud dunya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan juga jangan engkau terperdaya oleh penipu. Penipu siapa? Penipu dari mengingat Allah. Penipu dari mengingat Allah itu siapa? Ya siapa saja yang ngajak kita salah gampang mati. Terus itu
Saya waktunya masih banyak. Ayo main badminton sih. Ayo sepedahan. Keasikan sepeda baru dia itu. Wayai sholat, bukan lereng sholat, 12 terus mau ngomong, kakaknya kotor tinggal. Kan suka gitu, kayak tukang-tukang itu kenapa alasannya kok? Habis bahas sholat pakaiannya kotor. Gue ngerti-ngerti asal ngerti doa, masa dijamak takhir terus. Terperdaya oleh kehidupan dunia dan terperdaya oleh penipu yang yang menipu kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ayat sebelum terakhir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu besok akan mengerjakan apa, dan setiap diri, setiap jiwa tidak tahu di belahan bumi mana akan mati. Nah tadi saya bilang Pak Sarfudin kan nggak tahu kalau Pak Sarfudin sebenarnya di Salatiga, atau kalau satunya di sini apa ya dimakamkan di Salatiga, atau kayaknya pernah bincang-bincang dengan Husnul Khotimah itu. Ada yang langganan Husnul Khotimah sih Pak Sarfudin? Dari Husnul Khotimah itu loh. Buatan Gunung Pati. Di sini ada. Oh sini ada. Sudah ada ya apa iuran itu? Iya. Hah? Sudah betul tahun. Ya. Kan ini namanya anu saja, apa namanya? Ikhtiar, alias jaga-jaga. Lah tapi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di belahan mana akan wafat. Lah kalau wafatnya pas di Kalimantan. Itu merupakan amalan. Iurannya itu. Jadi iuran itu merupakan amalan. Amalan gimana? Menjaga kubur dulu kan amalan. Lah iya kan ya. Kan untuk yang udah kubur itu. Bukan yang biasanya ini untuk pesan ya, yang kapling itu kan ada. bukan, itu ada lagi yang ada di Gunung Pati. Gunung Pati. Hah? Gunung Pati itu. Iya, Gunung Pati kan ada yang Ada 5 juta ya. 5 juta. Iuran ada yang udah diapin. Yang tetangga itu malah tapi non muslim digali, sudah digali tersalah pasir. Karena memang daerah saya batu-batu ya Bu, itu daerah dulu. Jadi harus digali dulu. Kalau gali kan lama sampai 6 jam. Jadi digali dulu. Wah, waktu baru digali pasir, terus nanti tinggal naruh pasirnya. Tapi ini tadi wa mata dari nafsu bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tak tahu nanti matinya di mana. Begitu. Nah, kalau pas wafatnya di Mekah, Alhamdulillah. maka gitu tidak tahu. Nah terus berapa? Ya pokoknya silakan yang mau berjaga-jaga sana-sana. Tapi kalau saya kok enggak, ya sudah. Alex sudah siap baca. Mudah-mudahan nanti kalau di sini ya saya di makam Muslim Sentul situ. Karena dulu leluhur kita di makam Sentul situ, makam Muslim. Walaupun rumah dekat makam Sirwoyo sana. Tapi itu pun kalau wafat di Semarang. Kalau wafatnya di Ponorogo ya paling di Pondok Wali Songo sana di tempat dengan istri. Nah, istri dulu mau saya wakafkan di sini, diminta keluarga dari sana ya sudah. Ya di Ponorogo saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sudahnya kalau bapak baiknya dimakamkan di mana? Setudah. Seperti bapak itu tuh. Ya dekat saja ya daerah bapak itu. Kalau saya tahu saya sunahnya seperti itu. Sama aja ya. Sama saja. Enaknya di Mekah aja. Kenapa? Di Mekah ada Medina gitu. Oh, di Mekah. Tapi nggak usah doa yang terakhir Gusti Allah. Kok malah ke Mekah kok deg-degan? Ya Allah,
mudah-mudahan saya bisa wafat di Mekah. Nanti malah pas umroh deg-degan. Jadi aku ki ngumpat. Sama juga kalau orang, ya Allah, mudah-mudahan saya nanti kalau wafat pas sujud. Nah kalau sholat pas sujud tuh malah pedih. Kayak mati gitu pas sujud. Allah. Saya itu pernah gitu. Jadi nggak pernah saya doa kok. Ya Allah, masa mohon saya wafatkan saya pas kalian sholat. Nah pas sholat tuh malah deg-degan, kayak aku mati. Kita ngejak. Wonten buatan minta ngarani situ. Wonten ya? Wonten ya? Tapi buatan nomor ini. Ustaz, kalau kita bicara tentang maut itu kita sok takutnya begini. Wah ini ngomong-ngomong tentang mati, oh kayak tanda-tanda gitu ya. Karena saya tuh kalau berbicara tentang maut nggak pernah berani. Iya. Saya takutnya nanti kalau kan sering kejadian-kejadian. Nah itu ngomong ini oh tanda-tanda. Nah itu udah. Usah Tapi nggak begitu Pak. Yang manusia yang cerdas itu ya selalu memikirkan mau. Iya, harus memikirkan maut. Dan memikirkan maut itu menyiapkan untuk siap sewaktu-waktu dipanggil Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Bukan menyiapkan untuk maut itu ya saya menyiapkan ini mati untuk maut apa? Mudah-mudahan mati pas itu tadi sholat. Ya nggak apa-apa sih, silakan asal kalau pas sholat tidak deg-degan ini. Itu. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan untuk wafat, menyiapkan diri untuk wafat. Saya kira kalau waktunya sudah cukup ya, ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan, tadi walaga hurada min hadirna, walaga hurada min hadirna, sudah habis. Ayat itu habis itu ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir sudah. Baik, jadi kaitannya dengan kesabaran tadi, saya simpulkan dari kata akhirnya adalah bahwa sabar jangan pernah selesai sampai dalam mengurusi anaknya, agar anak ini menolong anaknya dalam artian menolong anak untuk beribadah, bukan dalam hal materi, menyiapkan anak untuk beribadah sehingga anak kita selamat. Dan demikian juga ajarkan kepada anak untuk kepada orang tua, ingetin sebelum nanti suatu hari kamu tidak akan bisa menolong orang tuamu. Nah kiamat yang itu kan kiamat besar, kiamat kecil apa? Mati. Sebelum orang tuamu mati, wafat, maka tolonglah orang tuamu. Sebelum anakmu wafat, maka tolonglah anakmu. Untuk apa? Untuk mengajarkan sholat. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, keselamatan, dan senantiasa digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang alim soleh yang diterima diridhoi amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, aku lupa dihadap astagfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.